Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat semuanya, perkenalkan saya Tri Nuriana Ningsi. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pendidikan. Ya, pada kesempatan ini saya tentunya tidak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh Bu Evi Nur Aprianti. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Bu Evi. Bu Evi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Putri? Alhamdulillah luar biasa sehat. Ya, sahabat-sahabat semuanya, kita akan berkenalan terlebih dahulu ya sama Bu Evi. Ya, Bu Evi, sebelumnya Bu Evi asli dari mana ya? Saya dari Kuningan. Tahu Kuningan kan, tetangganya Cirebon? Oh iya, betul. Kuningan itu. masih Jawa Barat ya tentunya. Masih Jawa ya, Barat. Nah, setelah itu Bu Evi aktivitasnya sekarang apa ya kegiatan sehari-harinya? Sekarang alhamdulillah lagi jadi guru matematika di SMP Darut Tauhid Boarding School Putri. Oh iya, dari kapan itu Bu Evi? Dari 2014 kayaknya. Iya, 2014. Berarti sekarang tahun ke-7 ngajar di SMP DT. Masya Allah, ternyata Bu Evi ini adalah guru matematika yang sudah 7 tahun ya Bu Evi di SMP Darut Tauhid Boarding School Putri. Nah, kalau sekarang masih sebagai guru nih, ini pembelajarannya Bu Evi sekarang masih mengajar online atau sudah offline? Iya betul, memang sekarang kan lagi pandemi ya Putri ya, jadi memang semua sekolah itu kemarin-kemarin kan harus pembelajarannya online dulu gitu ya. Dan sampai sekarang pun kami memang masih online pembelajarannya. Kemarin 1 tahun terakhir juga kita belajar online, jadi ngajar matematikanya ya online juga. Wah, Masya Allah, belajar matematika secara online ya. Yang belajar offline pun itu biasanya sangat sulit sekali Bu Evi. Itu betul sekali. Kan biasanya kalau di kelas yang ngacung kan, Bu, aku nggak ngerti. Ini online gimana coba? Betul. Bayangkan. Sekarang, jadi saya semakin penasaran nih, suka dukanya ngajar secara online itu gimana tuh Bu Evi? Banyak banget ya, kalau sukanya mungkin kita nggak perlu buang-buang waktu untuk pergi ke sekolah dulu, gitu kan lumayan ya kalau dari rumah ke sekolah. Terus ya banyak lah bisa efisiensi waktu gitu. Cuman kalau misalkan untuk pembelajarannya itu pasti sangat rumit banget. Dulu kalau misalkan belajar di kelas itu paling, apalagi kalau udah ngajarnya bertahun-tahun, masuk ke kelas tanpa harus nyiapin bahan ajar dulu itu bisa ngajarin materi gitu. Kalau sekarang nggak bisa kalau online. Jadi kita harus bikin dulu konten bahan ajar yang menarik buat anak-anak. Karena kalau online kan di depan laptop terus ya. Gimana caranya kita bisa membuat konten bahan ajar matematika khususnya itu buat anak-anak biar menarik, biar terus-terusan natap laptopnya itu nggak jenuh gitu. Oh iya, Masya Allah, betul sekali ya. Jadi kita itu sebagai guru memang harus kreatif ya. Gimana caranya anak-anak nggak bosan belajar meskipun masih dari rumah. Ya, ini nih selanjutnya saya dengar Bu Evi itu aktif juga di YouTube ya. Nah, itu saya penasaran gimana sih awal mulanya Bu Evi bisa mulai merambah gitu ke dunia per-YouTuber. Ya. Sebenarnya kalau dibilang merambah dunia per-YouTuber enggak juga ya Putri, karena ini tuh sebenarnya awalnya itu hanya tuntutan profesi. Awalnya kan kita belajar untuk online ini, saya bingung nge-share media pembelajarannya di mana gitu kan. Nah coba, saya punya YouTube nih yang dulu waktu zaman-zaman mahasiswa masih buat tugas gitu kan biasanya ya. Nah itu kita dicoba lagi buat dibikin buat upload video pembelajaran di situ. Nah, kan kalau saya sih modalnya nekat sama SKSD aja ya. Kalau udah bikin video pembelajaran ya kita niatnya itu untuk berbagi kan, untuk berbagi siapa tahu kepake konten pembelajaran kita sama guru-guru yang lain gitu. Dan siapa tahu guru-guru yang lain juga belum mempersiapkan untuk anak didiknya ngajar kan nantinya untuk mereka belajar. Jadi ya udah saya share aja tuh di MGMP. Di grup MGMP Kota gitu, di share video pembelajarannya. Ya ternyata alhamdulillah dari situ banyak yang nonton Putri. Ya, Masya Allah. Jadi kalau boleh dibilang sih, saya kalau di YouTube itu salah satu hikmah pandemi juga mungkin ya. Oh iya, betul-betul. Masya Allah, ternyata Bu Evi sudah menemukan salah satu hikmah pandeminya nih ya melalui per-YouTuban tadi. Terus gimana aja tuh Bu Evi? Jadi selama pandemi berarti ya mulai Mulai pandemi itu bulan Maret 2020.
Maret 2020 itu saya upload video pembelajaran itu. Oh, Masya Allah. Jadi sekarang ya bisa dimanfaatkan juga ya gitu. Sekalian membuat konten bahan ajarnya, di-sharekan ke YouTube. Nanti dari YouTube anak-anak bahkan mungkin se-Indonesia bisa melihat gitu ya bahan ajar yang sudah dibuat oleh Bu Evi. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian gitu. Gimana nih, tambah penasaran sama Bu Evi? Nah, sekarang saya juga nih sempat mendengar gitu ya, dari mulai YouTube tadi gitu ya, Bu Evi ternyata ada diundang nih oleh beberapa webinar begitu ya. Nah, ini ada diundang di mana saja nih, Bu? Iya bener, saya juga sebenarnya nggak nyangka itu ya. Oh ya, Masya Allah. Karena itu tiba-tiba ada yang nge-DM di IG tuh, Bu saya dari Kominfo, Kemdikbud katanya kan, itu untuk ngisi webinar di Digital Society, bisa berkreasi sama Kominfo itu. Kemudian ada juga yang dari Politeknik di Bali. Di Bali pernah, ke Jogja juga pernah, dan itu memang syariatnya dari YouTube itu. Kan di YouTube saya cantumin IG kan, jadi mereka hubunginya ke IG. Ada juga yang lewat MGMP gitu, di MGMP karena saya rajin lah gitu ya, nge-share meskipun udah nanti kualitasnya bagus atau enggak mah video pembelajarannya urusan nanti gitu. Yang penting pede dulu aja di-share. Ternyata dari situ juga ada yang ngehubungin gitu untuk ngisi gimana sih cara bikin video pembelajaran yang menarik kayak gitu. Ya, tadi tuh ada satu kata yang saya penasaran, pede dulu aja gitu. Nah, itu gimana ya mengawali pedenya? Iya, padahal kan sebenarnya banyak ya. Pasti saya juga yakin teman-teman semuanya yang lagi nonton sekarang, Bapak Ibu semuanya di rumah juga pasti udah sering ya bikin video pembelajaran gitu. Tapi masalahnya adalah itu di-share sama ke orang banyak atau enggak? Ya, betul. Kalau saya sih PD-nya itu kenapa? Karena punya prinsip, punya tujuannya itu selain untuk ngajar anak-anak saya, siapa tahu ini jadi amal jariah buat yang lainnya. Kan makin banyak anaknya makin banyak ya kalau misalkan dari ilmu yang bermanfaat itu. Nah gitu, jadi dari situ ya mudah-mudahan bermanfaat bagi yang orang lain juga. Ya pokoknya pede dulu aja. Kalau misalkan nanti ada yang suka, alhamdulillah, yang nggak suka kan jadi perbaikan ke kitanya. Iya betul. Jadi jalani dulu aja, action, pede dulu aja pokoknya ya sahabat-sahabat semuanya. Ya terus ini ya, Bu Evi pernah menjadi juara 1 di Olimpiade. Olimpiade inovasi pendidikan. Ya, inovasi pendidikan gitu. Katanya ini kabarnya sahabat-sahabat semuanya, Bu Evi itu menjadi juara 1-nya. Boleh diceritakan itu apa sih karyanya gitu? Oke. Nah, ini juga salah satu hikmah pandemi. Masya Allah. Jadi pokoknya banyak sekali mendapatkan hikmah pandemi gitu ya. Iya betul. Bagi orang lain mungkin pandemi ini, aduh aku nggak bisa kemana-mana, aduh aku nggak bisa ngapa-ngapain. Salah banget. Jadi dari pandemi ini juga ternyata kita masih bisa berkarya gitu. Jadi saya juga kemarin ceritanya ikutan itu namanya Olimpiade Nasional Inovasi Pendidikan. Itu khusus untuk guru-guru matematika se-Indonesia. Diadakannya oleh P4TK Matematika dari Kemdikbud. Nah, awalnya saya juga nggak akan ikutan. Cuman karena saya udah punya produk nih di awal-awal ngajar kan itu bulan Oktober lah ya, lombanya tuh Oktober November. Saya kan ngajar daring itu dari mulai Maret kan, ngajar daring itu mulai Maret. Nah Maret itu kan udah mulai bikin video pembelajaran, udah bikin konten-konten bahan ajar yang kayak gitu. Ternyata karena saya pikir sayang banget kalau nggak ikutan, tinggal bikin makalahnya aja kan, ya udah disetorin gitu. Dan itu pun sederhana, hanya bikin komik matematika, judulnya itu hadiah untuk ibu. Nggak ada matematikanya kan? Iya, hadiah untuk ibu. Hadiah untuk ibu itu pasti bikin pemirsa penasaran gitu ya. Jadi komik matematika yang bercerita tentang hadiah untuk ibu nih sahabat-sahabat semuanya. Itu gimana nih ceritanya? Iya, itu tuh sederhana banget Bu Tri, bikinnya itu dari PowerPoint. Jadi kalau teman-teman semuanya berkunjung ke channel YouTube saya, jadi promosi, mohon maaf. Iya, gak apa-apa. Jadi kalau saya sih lebih banyak mengembangkan media pembelajaran itu dari PowerPoint, karena kan PowerPoint banyak diketahui orang-orang ya, dan semua orang hampir bisa PowerPoint, dan aplikasinya itu juga nggak sulit. Nah jadinya saya ulik nih ceritanya. Ulik itu apa ya? Namanya tuh dipelajari lebih dalam gitu ya. Dipelajari lebih dalam untuk PowerPoint-nya.
Nah, salah satunya bikin yang komik matematika itu. Saya bikin cerita tentang tokoh si A gitu, tokohnya itu namanya Hafsoh. Nah, Hafsoh ini ceritanya pengen ngasih hadiah untuk ibu, tapi di dalamnya itu sebenarnya soal matematika, Putri. Iya, betul. Perjalanan ceritanya itu, dan materi yang saya angkat itu adalah aritmatika sosial kelas 7. Jadi kan ada diskon, harga beli, harga jual kan. Nah, betul, yang kayak gitu. Jadi dibikin matematikanya dibikin di kehidupan sehari-hari, dituangkannya dalam bentuk komik, dalam bergambar gitu. Karena anak-anak SMP kan biasanya senang baca komik ya. Iya. Gitu, jadi biar lebih menarik gitu. Nah, saya coba tuh masukkan ke yang Olimpiade Inovasi Pendidikan Media Pembelajaran itu, ternyata alhamdulillah masuk finalis, dan pas presentasi luar biasa, yang lain-lain itu bagus-bagus, maksudnya pakai aplikasinya itu yang canggih-canggih gitu. Iya, betul. Saya mah hanya PowerPoint aja gitu. Betul. Ya. Makanya nggak nyangka juga bisa, ya alhamdulillah gitu kan, karunia Allah gitu, bisa dapet juara 1 juga gitu, alhamdulillah. Gitu iya, sebetulnya bukan hanya sajanya ya Bu Evi gitu. Jadi bukan PowerPoint saja, tapi karena Bu Evi-nya juga itu tadi sudah berani mengulik, sudah berani mempelajari lebih dalam tentang PowerPoint. Nah, sahabat-sahabat sekalian gitu, tentu penasaran dong dengan hasil karya yang akan ditampilkan oleh Bu Evi. Nah, insya Allah ini dia hasil karya Bu Evi. Setelah itu, aku kembali ke toko baju dan membeli gamis dan kerudung yang aku rasa cocok untuk ibu. Aku memilih gamis yang harganya Rp340.000 dan kerudungnya seharga Rp120.000. Saat aku akan membayar, mbaknya bilang, gamisnya ada diskon 10%, kalau kerudungnya diskon 5% ya. Ternyata tokonya lagi ada diskon. Jadi, kamu tahu nggak aku harus bayar berapa? Iya, segitu pokoknya. Hitung sendiri ya. Ya, tentunya sahabat-sahabat sekalian semakin penasaran ya tentang pembuatan cara aplikasi yang dibuat oleh Bu Evi tadi. Ya, kita dengarkan penjelasannya gimana nih Bu Evi, caranya membuat aplikasi yang tadi Bu Evi? Ya, konten bahan ajar yang tadi ya. Ya, betul. Itu ada beberapa, saya pakainya PowerPoint, ada yang pakainya PowerPoint. Terus yang tadi itu ada lagi untuk yang quizzes kan. Ya. Ada quiz itu untuk quiznya. Untuk quiz, kalau misalkan kita quiz itu bisa pakai quizzes. Terus kalau saya juga tadi ada nambahinnya pakai yang parodi, itu lagu parodi. Oh, itu iya, kan biasanya betul, kan kalau anak-anak suka nyanyi-nyanyi, liriknya tiba-tiba masuk aja Iya, tanpa dihafalin gitu kan. Betul sekali, Bu Jadi Evi. saya ubah liriknya jadi rumus matematika. Dan itu pakainya pakai Canva. Jadi ada PowerPoint, Canva, quizzes, apalagi apalagi ya tadi itu Snow kan, ada Snow yang bisa pakai kartun, jadi wajah kitanya pakai kartun. Itu jadi sebenarnya aplikasi-aplikasi yang menurut kita itu buat main-main, itu bisa dimanfaatkan untuk membuat media pembelajaran. Masya Allah, sahabat-sahabat semuanya, ternyata Bu Evi ini sangat ya, tadi banyak sekali aplikasi yang dipakainya, dari mulai PowerPoint, ada Canva, ada Quizzes. Nah, jadi buat sahabat semuanya, yuk jangan sampai kita terdiam saja gitu ya, karena pandemi ini jadi nggak bisa ngapa-ngapain, jadi nggak bisa berkreatif gitu ya. Yuk mulai dari sekarang pede aja dulu, jalani aja dulu, soal yang lainnya biarkan nanti urusan belakangan. Iya, baik. Terima kasih Bu Evi untuk waktunya hari ini. Untuk sahabat-sahabat semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Darut Tauhid Official. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.